salam damai dalam kasih Kristus Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji nama Tuhan, hari ini kita bertemu kembali. Harapan dan doa saya Bapak Ibu bersama dengan saudara-saudari sekalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang perlengkapan rohani yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan ayat 13 dan seterusnya bagi kita. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, apa sih sebenarnya perlengkapan rohani itu? Ini adalah perlengkapan digunakan oleh seorang prajurit dalam perang tradisional. Jadi ini prajurit atau soldier dalam perang tradisional. Yang pertama adalah ikat pinggang, berikat pinggangkan kebenaran. Seorang prajurit yang siap untuk bertempur yang pertama kali digunakan adalah ikat pinggang dalam perang tradisional. Ikat pinggang adalah sebuah tekad seorang untuk siap bertindak untuk sesuatu yang dianggap benar gitu. Jadi kita siap, seorang prajurit yang berikat pinggang, yang sudah mengenakan ikat pinggang, dia berarti siap untuk membelah apa yang dia anggap benar. Bahkan nyawanya pun siap dipertaruhkan. Kan dalam perang itu kan cuma ada dua pilihan, hidup atau mati, membunuh atau dibunuh. Tapi dalam perang ini, seorang prajurit yang siap untuk mengabdikan dirinya untuk sebuah nilai yang dianggap benar itu akan siap mempertaruhkan nyawanya. Dia siap membelah apa yang dianggap benar, sebuah kebenaran. Kemudian yang kedua adalah berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah ini identik dengan kepangkatan dan jabatan. Karena dalam baju sirah itu seorang prajurit dapat dikenal kepangkatannya. Dia seorang komandan peleton, komandan kompi, ataupun jabatannya. Dia prajurit kelas apa, itu di baju sirah itu akan menjadi pengenal bagi mereka. Bagi semua prajurit, apa jabatan dari seorang prajurit yang mengenakan baju sirah ini. Tetapi baju sirah ini pun melindungi bagian-bagian yang sangat vital dari organ tubuh, yaitu ketika dalam perang tradisional orang akan jantung itu akan menjadi sasaran empuk bagi para prajurit yang ingin mematikan lawannya. Jadi organ-organ vital yang dilindungi oleh baju sirah itu adalah organ-organ vital yang sangat mematikan, yang sering menjadi sasaran empuk dari para musuh. Karena itu baju sirah itu akan sangat melindungi bagian-bagian yang penting itu. Tetapi saya kembali lagi, baju sirah ini identik dengan kepangkatan atau jabatan. Dalam soldier modern atau perang modern, para soldier atau tentara modern pun kita akan mengenal jabatan dan pangkat mereka ketika mereka mengenakan pakaian mereka. Ketika mereka mengenakan pakaian mereka, kita akan lihat pangkatnya apa, jabatannya apa, posisinya apa, dengan embling-embling atau ornamen-ornamen yang ada di bajunya itu. Demikian juga baju sirah. Jadi berbaju sirahkan keadilan. Jadi apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan limpahkan kepada kita sebagai sesuatu yang harus kita kerjakan, baik dalam pekerjaan ataupun jabatan yang Tuhan berikan kepada kita, ataupun tanggung jawab yang Tuhan berikan, baik di rumah, di masyarakat, maupun di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, di gereja, semuanya itu kita pakai untuk menyatakan keadilan Tuhan. Kalau keadilan ini tidak bisa hanya berdampak bagi diri sendiri, keadilan itu akan nyata ketika itu berdampak bagi orang lain. Orang lain akan merasa adil ketika tindakan kita itu benar-benar membawa keadilan bagi mereka. Jadi sesuatu yang efeknya itu lebih kepada orang lain. Jadi kita harus bertindak benar. Jadi dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus menegakkan keadilan. Kemudian berkasutkan, kaki kita ini harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya kerelaan, sebuah kerelaan, kasut ini melindungi bagian bawah atau kaki kita. Jadi setiap langkah kita pakai sebagai momentum di mana Injil damai sejahtera ini kita beritakan pada orang lain. Melalui apapun yang Tuhan kasih kepada kita, melalui tutur kata kita. Jadi semangat Injil itu harus ada pada derap langkah kaki kita.
sehingga kita tidak akan menjadi letih dan lesu, bahwa Injil ini harus terus diberitakan kemana saja pada saat kita melangkah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, ini berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera seperti kita bisa mencontohi para rasul dan juga orang-orang yang dengan sederhana itu siap untuk melayani Tuhan, baik di gereja ataupun dimanapun kita berada ya. Sebenarnya itu adalah momentum untuk kita memberitakan Injil damai sejahtera. Kemudian perisai iman, yaitu perisai iman ini dalam perang tradisional biasa dalam strategi perang itu ketika sekelompok pasukan atau pasukan yang dalam posisi bertahan di dalam kubuhnya itu biasa dikagetkan atau dikejutkan dengan panah-panah api yang akan dilontarkan pada malam hari, dan itu sangat menakutkan. Jadi ketika mereka sedang tidur dan sedikit saja yang berjaga, dan panah api itu akan datang dan menyerang mereka secara tiba-tiba, nanti disusul dengan serangan mendadak dari pasukan lawan. Hal ini dapat dipatahkan atau dihancurkan dengan atau dilawan atau ditangkis dengan menggunakan perisai itu atau tameng ya, dari panah-panah si api. Jadi iman itu atau perisai itu adalah iman kita dalam segala keadaan yang tidak kita duga, entah sakit penyakit, sesuatu yang tidak kita rencanakan ya, kecelakaan, kedukaan, kegagalan, itu semua tidak kita rencanakan. Itu akan datang dengan tiba-tiba kepada kita. Tetapi satu yang gak boleh hilang dari kita, yaitu iman kita. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan itu yang akan menjadi kekuatan kita melawan setiap panah-panah dari si jahat, melawan segala hal-hal yang mungkin akan mengecewakan kita yang datang secara tiba-tiba dalam kehidupan kita. Kita hancurkan itu dalam nama Yesus. Jadi untuk sakit penyakit kita doakan dalam nama Yesus. Untuk rasa kecewa dan sakit hati dalam diri kita, kita ingat juga Yesus. Kita pakai ukuran iman kita itu untuk bisa mengampuni orang lain seperti Kristus yang sudah menderita dan mengampuni dosa kita. Iman itu yang kita pakai. Jadi tameng iman ini sangat penting dalam hal-hal yang mengejutkan kita yang tidak kita rencanakan, yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian ketopang yaitu helm ya. Helm seperti yang kita pakai kalau kita berkendaraan, itu melindungi bagian kepala kita. Ketopang keselamatan. Nah, di sini dalam pembacaan kita disebut ketopang keselamatan, yaitu kepala kita ini, apa yang kita pikirkan, keselamatan itu harus menjadi tolok ukur kita. Apakah yang saya harus lakukan ini, apakah membawa keselamatan bagi saya? Alasan keselamatan itu senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan kita, sehingga itu bisa berdampak untuk jiwa dan keselamatan kita sendiri. Jadi keselamatan dalam Kristus, keselamatan yang Kristus janjikan, masa depan dalam keselamatan bersama dengan Allah, kehidupan dalam surga, hal-hal seperti itu harus menjadi pertimbangan bagi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah ini akan membawa keselamatan bagi saya atau tidak? Apakah akan benar-benar menyelamatkan jiwa saya atau tidak? Sehingga kita tidak salah mengambil keputusan tertentu yang akhirnya membawa kita bukan kepada keselamatan, tetapi sebaliknya kepada kebinasaan. Jadi ketopang keselamatan. Jadi keselamatan pikiran kita harus dipenuhi dengan alasan-alasan keselamatan itu. Bahwa keselamatan Kristus, keselamatan yang Tuhan janjikan, kehidupan yang pantas dan baik dalam hal iman itu harus menjadi tolok ukur kita. Sehingga segala keputusan yang kita ambil benar-benar adalah yang terbaik menurut ukuran Tuhan. Kemudian yang terakhir yaitu pedang roh, yaitu firman Allah, yaitu Alkitab kita yang kita pakai. Hari ini kita tidak mendengar Tuhan berbicara langsung. Mungkin beberapa orang punya karunia seperti itu, tetapi tidak semua orang atau kebanyakan orang Kristen tidak mempunyai karunia itu. Sehingga yang menjadi firman Allah atau pedang roh bagi kita adalah Alkitab ini. Di mana Alkitab ini setiap kita buka kata-katanya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Firman Tuhan ya tetap seperti itu, ya dan amin. Karena itu tidak perlu banyak Bapak Ibu baca satu kitab dalam satu hari, cukup satu ayat saja. Kalau Bapak Ibu tidak sanggup selesaikan satu kitab, bacalah satu pasal. Kalau tidak sanggup baca satu pasal, bacalah satu perikop. Kalau tidak sanggup baca satu perikop, bacalah satu ayat saja setiap hari ketika
sebelum beraktivitas. Bapak Ibu bandingkan, atau saudara-saudari bandingkan, ketika tidak membaca Alkitab melakukan sebuah aktivitas, dan ketika kita membaca Alkitab dan melakukan aktivitas kita, memulai aktivitas kita, akan sangat jauh berbeda. Jiwa dan hidup kita ini akan siap ketika kita telah membaca Alkitab dan siap untuk menjalani hari hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, ada dua contoh yang menjadi perenungan bagi kita dalam perang rohani. Karena perang rohani yang akan kita lakukan ini sangat ngeri. Kalau dalam perang yang nyata, kita tahu musuh kita tahu tempatnya ada di mana. Tetapi dalam perang rohani ini kita nggak tahu musuh kita ada di mana. Ada di mana, tapi akan menyerang dalam keadaan tertentu, akan menyerang secara tiba-tiba, yaitu iblis. Kita tidak tahu. Tapi dalam pembacaan kita di situ bahwa perang kita itu adalah bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang kelam, roh-roh di udara. Jadi musuh kita ini nggak kelihatan. Karena itu dalam bagian firman Tuhan yang kita baca juga tadi, bahwa pada ayatnya yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doa itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa itu menjadi hal yang sangat penting, menjadi alarm bagi kita bahwa kita ini senantiasa ada dalam bahaya perang. Jadi doa itu mengingatkan kita. Kenapa orang Kristen selalu berdoa? Kita diingatkan bahwa situasi kita ini genting. Kita selalu diingatkan untuk terus berdoa, menjadi pengingat bagi kita bahwa kita siap senantiasa dalam sebuah peperangan rohani. Bapak Ibu, ada kisah yang nyata ketika peperangan rohani itu benar-benar terjadi. Salah satunya ketika menggunakan perisai iman itu, yaitu kisah Ayub. Kisah Ayub. Ayub itu diserang seperti panah api di tengah malam dan bertubi-tubi dan menyerang hidupnya. Jadi iblis benar-benar menyerang dia dalam kehidupannya. Kita tahu kisahnya seperti apa. Tetapi satu yang membuat dia tetap berdiri dan dipulihkan, yaitu imannya kepada Allah. Katanya yang pertama, ketika dia berkali-kali sampai pada saat terakhir anak-anaknya semuanya mati, harta bendanya hilang, dan istrinya menghujat dia, suruh untuk mengajak dia untuk mengutuki Allah. Tetapi dia berkata dengan telanjang, dia keluar dari kandungan ibu dengan telanjang, dia juga akan masuk ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, segala puji bagi Tuhan. Imannya nggak luntur, imannya tetap kuat, dan dengan alasan itulah Tuhan memulihkan dia. Terus ada kisah untuk menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah, yaitu kisah ketika Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari. Dia menahan lapar dan iblis datang dan mencobai dia. Iblis menggunakan hasutan yang perlahan. Bukankah dalam firman ada tertulis seperti ini? Dan Yesus mematahkan setiap serangan iblis itu dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar di ibadah-ibadah, yang kita dengar dari teman kita, yang kita dengar dari orang tua kita, yang kita dengar dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita, itu tidak akan sia-sia. Dia akan memberikan getaran tertentu dalam hati kita ketika kita diperhadapkan untuk melakukan sebuah kejahatan atau kesalahan atau dosa. Dia akan memberikan peringatan dalam hati kita. Oh, itu nggak benar, ada firman loh seperti ini. Dan itu kita akan rasakan dalam diri kita, bahwa benar firman Tuhan itu akan benar-benar menjadi senjata bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, seorang prajurit akan menentukan kemenangannya ketika dia benar-benar siap untuk bertempur. Jadi keadaan siap itu menentukan seorang prajurit itu akan benar-benar meraih sebuah kemenangan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, saudara-saudari sekalian, sudahkah kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu untuk masuk dalam peperangan rohani? Karena hanya ada dua pilihan dalam peperangan, yaitu kita dibunuh atau kita membunuh, kita menang atau kita kalah. Karena itu pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan siaplah masuk dalam peperangan rohani, dan kita raih kemenangan itu bukan hanya sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan.
pada ayatnya yang ke-10 dalam pembacaan kita atau dalam pokok perenungan kita di saat ini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bahwa peperangan ini kita tidak lakukan sendiri. Bahwa ada pihak yang senantiasa menyokong kita, yaitu Tuhan kita sendiri. Dialah yang akan memberikan kewenangan dan kuasa bagi kita untuk mengalahkan setiap musuh kita. Bahkan dalam berbagai kesaksian, ketika Nabi Elia, Nabi Elisa, ketika dikelilingi oleh banyak sekali tentara-tentara, tetapi ketika pada saat itu dia dan bujangnya sendirian, dia berdoa untuk Tuhan membuka mata bujangnya dan dia melihat bahwa lebih banyak yang menyertai mereka daripada yang datang menyerang mereka. Jadi kita tidak sendiri. Pada saat kita siap dalam sebuah peperangan rohani, peperangan ini kita akan melakukan bersama dengan Tuhan dan bala tentara Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita, para prajurit Kristus. Majulah dan raihlah kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin.